back is watching Marvino Christian. So ya guys, untuk video kali ini gue mau buat video bagaimana sih cara mengatasi ikan cupang kita yang saat musim hujan seperti ini. Atau begini, kesalahan-kesalahan pemain ikan cupang pemula ya, dalam kesalahan pemula dalam bermain ikan cupang. Oke gitu ya, kesalahan pemula dalam bermain ikan cupang. Nah, ini kesalahan pemula dalam bermain ikan cupang itu kan kita bisa lihat dari kata-kata ya, pemula berarti dia baru orang awam, baru orang yang pertama kali belajar bermain cupang gitu kan. Nah, gini, kita bermain cupang itu kan hewan teritorial atau sendiri, jadi dia tidak bisa digabungin. Dan dia itu sebenarnya kalau kita lebih lanjut ya, banyak orang yang bilang melihara cupang itu gampang, tapi nyatanya tidak semua. Mungkin ada yang memang gampang, ada yang tidak, ada yang sedang. Jadi gini, contohnya yang gampang itu misalnya, wah gue punya ikan cupang nih. Ikan cupang itu maksudnya gampang dirawat tuh, tinggal taruh di botol kecil juga bisa, pakannya cuma dikasih nasi juga bisa itu ya, air sumur juga bisa, bukan. Yang sedang harus taruh di botol gede nih, ya udahlah, makannya harus pelet, ya udahlah, airnya harus air yang sudah diendapkan gitu. Itu ikan cupang yang sedang. Merawat ikan cupang yang susah, yaitu tempatnya harus bagus, gede ukurannya gitu ya, maksudnya pakannya gak bisa makan pelet dia. Jadi ada ikan cupang yang memang dia tidak bisa makan pelet ya, bukan berarti dia itu tidak bisa kita makan pelet seumur hidupnya. Bisa saat kita latih, tapi ada juga yang gak bisa. Jadi gini, kenapa sih ikan cupang aku gak mau makan pelet gitu? Mungkin kalau ada yang kalian yang bertanya seperti itu dikarenakan di saat kalian membeli ikan cupang, bisa di toko A. Di toko A itu saat kalian beli, di toko A itu ikan cupang yang kalian beli itu, di sana tuh dikasih makannya cacing, jenis nyamuk, cacing sutra, pakan hidup yang dikasih. Mereka nggak pernah ngasih pelet gitu. Nah, makanya ketika di toko itu keseringan udah 1 bulan lah, berapa tahun lah dikasih makanan pelet, dikasih makannya pakan hidup, lu beli ya, pas lu kasih makan pelet mereka nggak mau. Karena ikan cupang yang lu beli itu di sananya itu sudah dikasih makan yang lain, bukan pelet. Ada juga yang mereka tidak mau pakan hidup, ada. Karena apa? Karena mereka pada itunya dikasih makannya pelet, bukan pakan hidup. Tapi gini, kebanyakan, bukan berarti tidak ada juga ya, kebanyakan ikan cupang menyukai pakan hidup, seperti cacing sutra, cacing darah, titik nyamuk, kutu air, banyak lagi lah pokoknya. Nah, jadi pinter-pinter lah dalam merawat ikan cupang. Jadi kan gue semoga sih kalian bisa mendapatkan ikan cupang yang gampang dirawat. Kalau gue sih ya itu tadi, susah dirawatnya. Kan dari gampang, sedang, susah. Itu perawatan ikan cupangnya. Bukan karena kita yang gimana ya, kita yang menjadikan dia nggak mau di situ. Maksudnya memang si ikan cupangnya sendiri yang susah dirawat gitu kan. Kita kasih wadah yang kecil, dia bisanya dia yang gede. Jadi karena ikan cupangnya sendiri lah itu kan. Tetap kalau kita memang sayang sama ikan kita rawat dengan baik dan benar ya. Jangan istilahnya rawat dengan tidak baik lah, disiksa, taruh tempat yang kecil tuh jangan guys. Nah, oke, gak usah basa-basi lagi, kita lanjut. Apa saja sih kesalahan pemula dalam bermain ikan cupang? So, ini dia cara. Yang pertama, pakan. Nah, ya. Jadi, pakan ini sendiri kita harus ngasih minimal sehari sekali kalau buat pakan hidup. Jadi gini, tentang pakan, yang pertama kita harus ngasih pakan yang baik.
Misalnya gak usah berkualitas tinggi, harganya mahal, premium, gak usah. Yang penting dia mau makan. Lu kasih pelet 2000 3000, dia mau makan, good job, bagus. Tapi kalau dia dikasih pelet 2000 dia gak mau makan, sabar. Itu memang sudah diatur oleh yang di atas ya. Kalian punya ikan cupang, dia gak mau makan pelet, dia mau makannya cacing sutra. Kalian harus beli cacing sutra, pakan hidup, nyari jentik nyamuk di toko apa segala macam, kalian kasih ke ikan cupang kalian itu. Kalian juga harus bisa nyetok. Kan nggak mungkin setiap hari kalian ngasih makan ikan cupang dan setiap hari kalian nyari jentik nyamuk, cacing dan lain-lain. Jadi kalian harus nyetok. Sama, gue juga ribet. Swear, gue juga ribet. Gue mulai dari pakan cacing. Cacing gue dihidupin, mati. Cacing sutra ya, supaya nggak jadi nyamuk, dan itu paling gampang. Gue kasih aerator, gue kasih makanan, mati juga. Banyak yang mati dan busuk, sehingga mayatnya itu atau baunya itu menyebar ke yang lain juga mati. Gua bekuin, mati juga ya, mati juga. Kenapa matinya? Karena biasanya kalau kita bekuin itu masih ada airnya. Jadi kalau kita nggak bekuin makan ikan cupang seperti nyamuk, cacing dan lain-lain ya, sutra, jadi darah, itu kita kan bekuin. Nah itu nggak boleh ada cairannya sama sekali. Kita bekuinnya tuh bener-bener kering gitu ya, bahasa satu tetes nggak apa-apa sih. Kita nggak taruh air situnya tuh saat bekuinnya, kita nggak taruh air. Nah untuk bekuinnya ini sendiri taruhnya di freezer, bukan di lemari es yang biasa. Taruh di tempat lemari es yang itu bisa membekukan air jadi keras beku, bukan ditaruh di freezer yang biasa cuma buat mendinginkan doang, bukan gitu. Jadi kalian gak usah ngasih pakan ikan cupang kalian itu, pakan yang berkualitas, mahal, premium, gak usah. Yang penting dia bisa makan. Kan kasih pakan ikan cupang dengan pakan ikan koki, ikan koi, ikan lain, kura-kura. Kalau asalkan dia mau, kasih lah ya, gitu pakan. Dan pakannya tidak boleh sembarangan, karena ada yang pakannya sembarangan itu pakannya jorok gitu. Kita beli cacing sutra buat ikan-ikan kita, bagus cacing sutra tuh, tapi kalau kita ngasih jorok sama aja kita mempercepat kematian ikan cupang kita. Dia sembelih, cek nanas dan mati. So cara yang kedua itu tempat ya. Kalau masalah tempat ini sendiri, bahkan mereka bilang kan ikan cupang nggak perlu tempat yang besar-besar seperti ember, akuarium 1 meter kali setengah meter. Gak perlu, cukup kan taruh di botol aqua, kayak beli minuman ya, kita sebut aja mereknya aqua biar kalian nggak ini ya, nggak penasaran. Misalnya beli botol minuman air mineral aqua, kayak minum, botolnya jangan dibuang, botolnya kalian pakai buat naruh si ikan cupangnya itu ya. Botolnya minimal 1 liter lah, 1 liter. Gua saranin 1 liter. Ngisinya berapa airnya? Ngisinya cukup 3/4 saja. Supaya apa? Supaya ada oksigen yang bisa masuk lagi, supaya dianya tidak loncat. Segini, ini sampai ini ya, misalnya botolnya setinggi ini ya. Nah ini si air segini ya, 3/4, 1, 2, 3, 4. Berarti segini dong ya kan. Kenapa masih ada celah segini? Ini supaya biar ada udaranya, dan supaya kalau kalian taruhnya segini ikannya nggak lompat. Coba kalau kalian naruhnya penuh, ikan cupang nggak bisa lompat ya. Dan taruh di wadah yang istilahnya nyaman, jangan taruh di wadah kecil sekali. Jangan. Lebih baik gua bayar ikan cupang lu kasih ikan cupang ke gua bayar asli ya, daripada menyia ikan cupang. Semua beta lovers juga benci sama lu kalau lu ngasih wadah ikan cupang di botol yang sempit, di botol misalnya Yakult gitu. Wah itu parah ya, kayak ikan cupangnya besar ya kan. Tapi kalau burayak ya oke aja sih. So lanjut ke kesalahan yang ketiga, yaitu tempat. Nah tempat atau lokasi ini yang lagi diperdebatkan di masa ini. Kenapa? Bukan karena corona,
bukan, tapi karena cuaca sekarang lagi ekstrim. Gue aja nih lagi pilek guys ya, ikan cupang gue pada kuncup. Jadi ekornya itu yang tadinya seperti ini jadi seperti ini, seperti sobek dengan satu helai ekor. Bahkan ikan cupang gua itu ada di situ tuh yang lagi kuncup, ekornya yang tadinya gini dia ngerobek jadi seperti ini ya, yang tadi gini dia seperti ini, robek seperti ini. Wow, sayang banget, apalagi ikan cupang lu bagus, mohon lagi, parah guys. Makanya kalau ikan cupang kamu banyak, ada 50, kamu memang taruhnya di luar. Kamu bikin meja atau rak, taruhnya di luar ya, di garasi. Memang kena hujan, kena cuaca panas itu nggak apa-apa. Tapi kalau mereka sakit, mereka ekor yang tadi yang ngembang, abis itu kalau mereka ekornya kuncup jadi mengecil ekornya ya, dan dia juga nggak aktif, dia manja di dasar atau di atas, nggak berenang aktif seperti itu berarti tandanya ikan cupang kalian sakit. Nanti gua akan bikin video tanda-tanda ikan cupang sakit ya, doain aja ya. Dan gitu, itu berarti kalau ikan cupang kalian sakit yang tadi taruh di luar, kalian taruh dalam seperti ini nih. Gua kasih tunjuk nih. Oke guys, ini adalah ikan cupang gua, ada 5 yang sakit tuh. Halfmoon, 4 halfmoon, 1 ini pakat. Nah, jadi si ikan cupang ini tuh ekornya itu ya, ekornya seperti robek-robek. Ini nih, tuh parah guys. Ekornya yang tadinya bagus, tuh lihat robek. Kan yang gue bilang tadinya kayak gini, jadi kayak gini. Tuh, ini yang gue maksud. Tuh, ya. Tuh. Nah, ini juga nih. Terlihat seperti tinggal 1 helai, bener nggak? Tuh, bener nggak? Seperti 1 helai. Nah, apalagi nih ya? Tuh, memang dia kelihatan aktif, tapi lebih sering di bawah, di atas ya, di bawah. Ini aktif tapi tetap aja, kalau namanya ekor kincup kita harus rawat. Mau dia aktif nggak aktif, rawat. Ini juga ekornya kuncup tapi dia aktif, kita tetap rawat ya, rawat. Jadi tanda-tanda ikan cupang sakit itu bukan berarti harus 3, 1 saja itu udah kemungkinan di ikan cupangnya kalian sakit. Kita tetap lagi nih ya, taruh tempat yang setidaknya jarang dilewati sama orang-orang. Nah ini kan meja rias gue tuh, ini gudang. Dan biasanya kalau kita mau make up atau dandan di sini guys. Nah seperti itu. Yuk kita lanjut lagi ke sana. Gue sudah di sofa lagi. Jadi segitu tadi, ikan cupangnya sakit, hati-hati ya. Caranya supaya lokasinya tuh kita harus bener. Jadi ketika ikan cupang lagi sakit, kalian taruh di dalam rumah, kasih lampu lebih bagus ya. Tapi wadahnya gua saranin gak boleh transparan biar cepet sembuh, supaya dia fokus ya. Kalau kan nggak ada penutup atau wadah transparan gitu, kalau nggak ada penutupnya, kalian adanya kayak botol transparan kan, kalian bisa lihat kan, nggak ada yang kayak ember hitam gitu ya, nggak kelihatan, nggak transparan. Kalian bisa taruh di ruangan yang gelap. Banyak sekali youtuber yang bilang kalau ikan cupang sakit taruh di bawah kursi, sofa, tempat tidur, meja, kasur. Itu benar ya, tapi lebih bagus lagi kalau kalian taruh di ember ya. Pokoknya jangan sering kalian lihat-lihat ikan cupang kalian ketika ikan cupang kalian lagi sakit. Lokasinya harus benar. So yang keempat, ya, yaitu perawatannya. Ya, perawatan memang ada banyak, makan apa segala macam, tapi yang gue maksud adalah perawatannya. Ya, makanya kalian dengar videonya jangan di skip ya. Perawatan yang gue maksud adalah obat-obatan ya, seperti Metal Blue, garam ikan, daun ketapang, itu kan harus punya ya. Kalau untuk Metal Blue itu kalian wajib
ya, wajib punya. Kalian nggak ada daun ketapang, ya. Soal tentang garam ikan, kalian wajib pakai di ikan itu pakai garam. Tapi untuk ikan cupang kalian bisa pakai garam dapur. Nah, garam dapur kalian bisa jadiin garam dapur tuh. Kalian pakai garam dapur sedikit aja, 1 toples gitu kan, 2 liter itu dikasih garamnya setengah sendok teh, ya, setengah sendok teh kalian kasih garam. Gak usah banyak. Untuk metal blue, kalau kalian ada rezeki, ada duit, belilah obat biru aja di toko ikan. Obat biru ada nggak? Nanti kalian dikasih obat biru, kalian kasih itu setetes sudah cukup untuk 1 wadah. Daun ketapang, kita tahu daun ketapang ini memang banyak sekali ditemukan. Contohnya gua ngambil daun ketapang di deket rumah temen gua di lapangan itu. Kita ngambil daun ketapang yang kering, yang sudah jatuh, yang kering, ya. Lalu kita olah dengan apa? Dengan garam dan obat biru. Dengan garam juga sudah cukup. Buat apa? Menghilangkan getah. Ya kan juga ada kotoran kan dari jalan raya yang udah jatuh, dilindas apa segala macam. Kita cuci pakai garam dapur cukup, ya. Kalau ada rezeki kalian pakai juga obat biru, kalian cuci, bilas sampai nggak ada debu dan kotoran, baru kalian kasih ke ikan cupang kalian, dikit aja. Oke, ingat batangnya gue saranin gak usah dikasih. Kenapa? Karena batangnya itu bisa menyebabkan getah, ada getahnya di batangnya itu. Jadi kan gak usah ngasih batangnya, tinggal ngasih daunnya aja. 5x5 cm juga cukup, daunnya gak usah banyak-banyak, sobek juga cukup, ya gitu. Ya, oke, itu tadi perawatannya, obat-obatan. Jadi kalau kalian nggak punya obat biru, kalian pakai daun ketapang, pakai garam ikan, ya, daun ketapang dan garam ikan, itu udah mantep. Lagi kalian punya obat biru. Nah, 3 obat ini, 3 obat ini, daun ketapang, obat biru, garam, itu udah sangat-sangat bagus. Kalian tanya deh orang yang jago bermain ikan cupang, suruh dia sebutin 3 obat untuk merawat ikan cupang, pasti dijawab obat biru, daun ketapang, dan garam. Kebanyakan, mungkin ada yang jawab yang lain, tapi ini kan kebanyakan. Oke. So yang kelima, ini yang terakhir, ya. Sebenarnya gue mau bikinnya 3 doang, tapi ada 2 bonus buat kalian semua. So yang kelima adalah aktivitas. Bukan aktivitas kita seperti belajar, bukan. Tapi aktivitas ikan cupang. Ikan cupang itu harus ngedok. Ini ikan cupang ngedok. Insangnya kebuka. Ya. Cara gimana? Kita mainin pakai jari, pakai ujungnya hitam atau pulpen. Kita mainin, dia harus ngedok. Kalau dia sudah ngedok itu berarti udah bagus. Kita main ini 10 menit. Capek bang, gua gini terus pakai pulpen capek. Pakai kaca pecah gitu kan, dikasih air, tempelin ke periuk ikan cupang kalian. Gua nggak ada kaca, beli ikan cupang. Makanya gua saranin, kalau kalian punya ikan cupang, belilah 2 ikan cupang supaya bisa saling ngedok. Oke? Jadi dia harus ngedok ikan cupang itu sama dengan dia berolahraga. Seringlah ngedok, ya kan, 15 menit sehari. Jangan malas. Kalau video gue kayak ini, jangan lupa subscribe, like, share, komen, dan follow Instagram gue yang di kolom deskripsi. Jangan lupa nonton video-video gue yang lainnya. Dan bye.